قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Zina yang paling berbahaya adalah zina dengan maharim, zina dengan orang-orang yang haram dinikahi. Ibukah, anakkah, saudarikah, bibikah, atau secara umum orang yang menjadi mahramnya, orang yang haram ia nikahi. Itu jauh lebih besar ketimbang orang yang berzina dengan perempuan yang halal ia nikahi. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Barra radhiyallahu anhu, laqitu ammi wa ma'ahu rayah. Aku bertemu dengan pamanku dan ia membawa sebuah bendera. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, aina turid? Mau ke mana? Qal ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'ata abihi fa amarani an adriba unuqahu wa akhudha malahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ia mengatakan, saya bertemu bersama paman saya, dia membawa bendera, mengatakan, mau ke mana? Ia mengatakan, aku diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya. Dia nikah sama ibu tirinya, sama istri dari bapaknya. Bagaimana kalau dengan ibu kandungnya atau saudarinya? Maka ini jelas lebih berbahaya, lebih besar, sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu man ata zata mahramin yuqtalu ala hadithil ladhi tazawwaja imra'ata abi. Imam Ahmad mengatakan, semua orang yang menggauli orang yang haram ia nikahi, dia dibunuh. Sebagaimana hadis yang orang menikahi istri dari bapaknya, sudah dibunuh. Karena hukuman bagi tukang zina, pezina, kalau dia ghairu muhsan, artinya belum menikah, kemudian ia berzina, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Cambuk dan diasingkan dari negerinya setahun. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya apa? Hukumannya adalah rejam, dilempar dengan batu sampai mati, biar pelan matinya. Ya, batu ukuran yang enak kita genggam untuk melempar, tidak batu besar satu langsung mati sekalian, tidak. Ukuran yang enak.
Bahaya orang berzina dengan orang yang haram ia nikahi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Man la yubahu lahu wat'uhu bihalin fahaddu wat'ihil qatal." Barang siapa yang tidak boleh digauli, tidak boleh ia digauli karena dia mahramnya, kemudian ia digauli, maka hukumannya adalah dibunuh. Dibunuh orang yang berzina, berzina dengan maharimnya. Besar dosa berzina dengan maharim. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa a'dhamu zina 'alal itlaq az-zina bil maharim. Zina yang paling besar secara mutlak adalah berzina dengan maharim, dengan orang yang haram dinikahi. Kita dengar berita yang Allahu a'lam tentang kesahihannya, orang berzina dengan cucunya, orang yang berzina dengan ibunya, dengan saudaranya, dengan iparnya. Apalagi ipar ini adalah hamu, kata Nabi SAW, al-maut, kematian. Ini bahaya, jaga jarak. Nah, orang kadang-kadang dengan iparnya dianggap saudara, sehingga terjadilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina dengan maharim. Sehingga disebutkan, wa qad ittafaqal muslimuna ala anna man zana bidzati mahramihi fa alaihi al-had. Telah sepakat kaum muslimin, sungguhnya orang yang berzina dengan mahramnya maka dia memiliki hukuman. Wa inna makhtalafu fi sifatil had, akan tapi mereka berselisih dalam bentuk sifat hukuman tersebut, apakah dibunuh atau diberikan hukuman sebagaimana hukuman pezina secara umum. Bahaya berzina dengan maharim. Dengan orang biasa saja haram, pergi berzina dengan sudah mahramnya, tetangganya lagi, keluarganya. Ini sudah terkumpul dosa. Berzinanya lagi di bulan Ramadan lagi, sudah di bulan yang mulia. Selain di bulan Ramadan, tempatnya lagi di masjid. Maka disebutkan semakin banyak tempat-tempat yang mulia yang ia lakukan dosa, semakin numpuk dosanya. Ia berzina dengan tetangganya, sudah dosa besar. Tetangganya itu adalah mahramnya, sudah dosa besar. Kemudian ia berzina di bulan haram, sudah dilipat ganda. Kemudian di tempat yang mulia, ini sangatlah berbahaya. Oleh sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dengan perkara ini. Tidak ada yang artinya yakin dengan imannya, terlalu pede dengan imannya, saya sudah sering ngaji, insyaallah bisa, dan lain sebagainya. Tapi sebab-sebab yang mengarah kepada perbuatan tersebut tidak dia hindari, maka ini merupakan dosa. Bisa ia terjerumus pelan-pelan, namanya syaitan di dalam menyesatkan anak Adam, itu adalah pelan-pelan. Apa istilahnya, selangkah demi selangkah, ngelihat dulu, senyum, kemudian tutur kata dan lain sebagainya, atau sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ada seorang yang tidak ikut perang, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kullama nafarna ghazina fi sabilillah takhallafa ahaduhum yanibbu naibat tais. Setiap kami pergi untuk berperang, ada orang yang uzur tidak ikut.
kemudian ia mendesu sebagaimana desahan hewan. Yamnahu ahadahunna al-kuthbah. Kemudian dia beri perempuan yang suaminya pergi perang itu sedikit susu. Artinya kebaikan yang sedikit itu mungkin bisa menjadi perhatian ke depannya. Tahu suaminya tidak ada, berbuat baik sama dia, kasih susu kah, dikasih perhatian kah, dikasih pulsa kah, dikasih apa. Itu berbahaya sebenarnya. Itu akan menggeret seorang kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perempuan dia sebenarnya adalah lemah.